Tidak begitu lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, keinginan untuk mewujudkan negara yang berkedaulatan rakyat dengan menyelenggarakan pemilihan umum sudah tercetuskan. Pemerintah dengan Maklumat Nomor X tahun 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November tahun 1945 menyebutkan akan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, yang akan diselenggarakan pada bulan Januari tahun 1946. Atas dasar maklumat tersebut, beberapa kalangan terpacu untuk mendirikan partai politik. Di Yogyakarta pada tanggal 7–8 November tahun 1945 menyepakati berdirinya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, sebagai partai politik. Selanjutnya, sejumlah partai politik dalam waktu berdekatan pun terbentuk, yaitu Partai Komunis Indonesia, PKI, berdiri pada tanggal 7 November tahun 1945. Pada tanggal 8 November tahun 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia, PIB, dan Partai Rakyat Jelata, PRJ. Pada tanggal 10 November tahun 1945 berdiri Partai Kristen Indonesia, Parkindo, dan Partai Sosialis Indonesia, PSI. Pada tanggal 20 November tahun 1945, Partai Rakyat Sosialis, PRS, berdiri. Pada tanggal 8 Desember tahun 1945, berdiri Partai Katolik Republik Indonesia, PKRI. Kemudian pada tanggal 17 Desember tahun 1945, berdiri Partai Marein Indonesia, Permai, dan Partai Nasional Indonesia, PNI. Akan tetapi dalam kenyataannya, sampai dengan berakhirnya bulan Januari tahun 1946, pemilihan umum tidak terlaksana. Sejak akhir tahun 1945 tentara sekutu sudah mendarat di Jawa dan mulailah perjuangan bangsa ini berkonsentrasi mempertahankan kemerdekaan. Meskipun demikian, selama masa perjuangan itu, pemerintah selalu berusaha untuk dapat merealisasikan keinginan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Misalnya, dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang Pemilihan Umum. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 disebutkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat, tidak langsung. Bentuk pemilihan yang direncanakan dilakukan dengan tidak langsung ini, pada waktu itu, didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan pemilihan umum. Kemudian pada tahun 1950, ketika Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilihan umum sebagai program kabinetnya. Sejak itu, pembahasan Undang-Undang Pemilihan Umum mulai dilakukan oleh Panitia Saharjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat, sebelum dilanjutkan ke Parlemen. Pada waktu itu, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Setelah Kabinet Natsir berganti dengan Kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo, 6 bulan kemudian, pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dilanjutkan. Tetapi pada pemerintah Sukiman,
juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut. Selanjutnya, undang-undang ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo pada tahun 1953, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan begitu pula, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilihan Umum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, UUDS 1950, yang menyebutkan bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan yang berkala dan jujur. Pemilihan itu dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum, dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Tujuan pemilihan umum, sebagai terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 berbeda dengan tujuan awal sebagaimana terdapat pada Maklumat Nomor X Tahun 1945. Yang dikeluarkan beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan pemilihan umum sebagai terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 ini bertujuan untuk memilih anggota DPR yang akan duduk di pemerintahan dan membentuk konstituante yang akan menyusun konstitusi yang tetap untuk menyempurnakan undang-undang yang masih bersifat sementara. Sedangkan pada Maklumat X tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih anggota DPR dan MPR. Seperti diketahui, bahwa UUDS 1950 bersifat sementara, dan pada waktunya akan diganti dengan Undang-Undang Dasar yang tetap, hasil karya konstituante yang dipilih melalui pemilihan umum. Pada pasal 134 UUDS 1950, memerintahkan konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UUDS 1950 pasal 135 ayat 2 menyebutkan bahwa anggota konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 menyebutkan asas pemilihan umum yaitu a. Umum, yaitu setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak untuk ikut memilih dan dipilih. B. Langsung, untuk memberikan suaranya, pemilih harus datang sendiri di tempat pemberian suara yang ditentukan. C. Rahasia, para pemilih dijamin bahwa tidak ada orang lain yang akan mengetahui apa yang dipilihnya. Adalah hak pemilih sendiri untuk menentukan pilihannya, dan kerahasiaan tersebut dijamin oleh Undang-Undang. D. Bebas, setiap pemilih bebas untuk menentukan pilihannya. Tidak boleh ada paksaan dan atau tekanan dari siapapun juga dan dengan jalan apapun juga, sehingga terganggu kebebasan. E. Berkesamaan,
semua wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum. Dengan sendirinya setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berhak ikut memilih. Tidak ada wakil rakyat yang diangkat, dan tidak ada sebagian rakyat yang tidak ikut dalam pemilihan umum. Untuk mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum, terdapat 5 jenis badan penyelenggaraan, yaitu A. Panitia Pemilihan Indonesia. Panitia ini merupakan penyelenggara pemilihan pusat dan tertinggi untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan untuk warga negara yang berada di luar negeri. Panitia pusat ini bertugas mempersiapkan pemilihan anggota konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaannya diangkat oleh Presiden. B. Panitia Pemilihan Daerah. Di setiap daerah pemilihan, yang ada 16 buah itu, dibentuk Panitia Pemilihan Daerah yang bertugas untuk membantu Panitia Pemilihan Indonesia di daerahnya. C. Panitia Pemilihan Kabupaten. Tugasnya membantu Panitia Pemilihan Daerah di kabupaten. Ketua dirangkap oleh Bupati karena jabatannya. D. Panitia Pemungutan Suara. Camat karena jabatannya merangkap ketua. Tugasnya membantu dan menyelenggarakan pemilihan di daerahnya masing-masing, khususnya mengesahkan daftar pemilih sementara yang ditetapkan oleh panitia pendaftaran pemilih di desa-desa dalam daerahnya, dan menjalankan pemungutan suara dan perhitungan suara. E. Panitia Pendaftaran Pemilih. Di tiap desa dibentuk panitia pendaftaran pemilih. Kepala desa karena jabatannya merangkap menjadi ketua. Tugasnya membantu persiapan pemilihan dalam daerahnya, khususnya melakukan pendaftaran pemilih dan menetapkan daftar pemilih sementara. Jumlah kursi untuk anggota DPR yang diperebutkan berjumlah 260. Sedangkan kursi untuk anggota konstituante berjumlah 520 ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Pemilihan umum 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada tanggal 29 September tahun 1955. Tahap kedua adalah pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Sistem pemilihan umum yang digunakan pada pemilihan umum tahun 1955 adalah perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem tersebut, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan, tetapi untuk daerah ke-16, yaitu Irian Barat, tidak dilaksanakan karena masih berada dalam kekuasaan Belanda. Pengertian perwakilan proporsional sendiri pada waktu itu dimaknai bahwa setiap daerah akan mendapatkan sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk yang ada, dengan ketentuan setiap daerah mendapat jatah minimal 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk DPR. Pada setiap daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi diberikan untuk partai dan calon anggota lainnya sesuai dengan perolehan jumlah suara mereka. Sisa suara yang ada akan digabungkan, baik itu antara berbagai partai di satu daerah pemilihan maupun untuk partai di tingkat nasional, berdasarkan kesepakatan. Pemilihan umum untuk anggota DPR, dari 172 kontestan yang mengikuti,
hanya 28 kontestan yang dapat memperoleh kursi, dan 3 di antaranya adalah perseorangan. Hasil pemilihan umum ini, secara keseluruhan menghasilkan 257 kursi. 3 kursi sisanya kemudian diberikan kepada wakil dari Irian Barat yang diangkat oleh Presiden. Selain itu, diangkat 6 orang anggota parlemen untuk wakil Tionghoa dan 6 mewakili Eropa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan anggota DPR hasil pemilihan umum adalah 272 orang. Hasil keseluruhan perolehan suara dan kursi peserta pemilihan umum anggota DPR sebagai berikut. Partai Nasional Indonesia, PNI, memperoleh 8.434.653 suara, 22,32%, memperoleh 57 kursi. Masyumi memperoleh 7.903.886 suara, 20,92%, memperoleh 57 kursi. Nahdlatul Ulama, NU, memperoleh 6.955.141 suara, 18,41%, memperoleh 45 kursi. Partai Komunis Indonesia, PKI, memperoleh 6.179.914 suara, 16,36%, memperoleh 39 kursi. Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, memperoleh 1.091.160 suara, 2,89%, memperoleh 8 kursi. Partai Kristen Indonesia, Parkindo, memperoleh 1.003.326 suara, 2,66%, memperoleh 8 kursi. Partai Katolik memperoleh 770.740 suara, 2,04%, memperoleh 6 kursi. Partai Sosialis Indonesia, PSI, memperoleh 753.191 suara, 1,99%, memperoleh 5 kursi. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, memperoleh 541.306 suara, 1,43%, memperoleh 4 kursi. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, memperoleh 483.014 suara, 1,28%, memperoleh 4 kursi. Partai Rakyat Nasional, PRN, memperoleh 242.125 suara, 0,64%, memperoleh 2 kursi. Partai Buruh memperoleh 224.167 suara, 0,59%, memperoleh 2 kursi. Gerakan Pembela Pancasila, GPPS, memperoleh 219.985 suara, 0,58%, memperoleh 2 kursi. Partai Rakyat Indonesia, PRI, memperoleh 206.161 suara, 0,55%, memperoleh 2 kursi. Persatuan Pegawai Polisi RI, P3RI, memperoleh 200.419 suara, 0,53%, memperoleh 2 kursi. Murba memperoleh 199.588 suara, 0,53%, memperoleh 2 kursi. Baperki memperoleh 178.887 suara, 0,47%, memperoleh 1 kursi. Persatuan Indonesia Raya, PIR Wongsonegoro,
memperoleh 178.481 suara, 0,47%, memperoleh 1 kursi. Gerinda memperoleh 154.792 suara, 0,41%, memperoleh 1 kursi. Persatuan Rakyat Marhen Indonesia, Permai, memperoleh 149.287 suara, 0,4%, memperoleh 1 kursi. Persatuan Daya, PD, memperoleh 146.054 suara, 0,39%, memperoleh 1 kursi. Pir Hazairin memperoleh 114.644 suara, 0,3%, memperoleh 1 kursi. Partai Politik Tarikat Islam, PPTI, memperoleh 85.131 suara, 0,22%, memperoleh 1 kursi. AKUI memperoleh 81.454 suara, 0,21%, memperoleh 1 kursi. Persatuan Rakyat Desa, PRD, memperoleh 77.919 suara, 0,21%, memperoleh 1 kursi. Partai Republik Indonesia Merdeka, PRIM, memperoleh 72.523 suara, 0,19%, memperoleh 1 kursi. Angkatan Komunis Muda, AKOMA, memperoleh 64.514 suara, 0,17%, memperoleh 1 kursi. R. Sujono Prawiri Sudarso, memperoleh 53.306 suara, 0,14%, memperoleh 1 kursi. Lain-lain memperoleh 1.022.433 suara, 2,71%. Jumlah suara sah 37.785.299 suara, dengan total 257 kursi. Pemilihan umum untuk anggota konstituante. Jumlah kursi anggota konstituante yang dipilih sebanyak 520. Tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi, tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Daftar peserta pemilihan anggota konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut. Partai Nasional Indonesia, PNI, memperoleh 9.070.218 suara, 23,97%, memperoleh 119 kursi. Masyumi memperoleh 7.789.619 suara, 20,59%, memperoleh 112 kursi. Nahdlatul Ulama, NU, memperoleh 6.989.333 suara, 18,47%, memperoleh 91 kursi. Partai Komunis Indonesia, PKI, memperoleh 6.232.512 suara, 16,47%, memperoleh 80 kursi. Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, memperoleh 1.059.922 suara, 2,8%, memperoleh 16 kursi. Partai Kristen Indonesia, Parkindo, memperoleh 988.810 suara, 2,61%, memperoleh 16 kursi. Partai Katolik,
memperoleh 748.591 suara, 1,99%, memperoleh 10 kursi. Partai Sosialis Indonesia, PSI, memperoleh 695.932 suara, 1,84%, memperoleh 10 kursi. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, memperoleh 544.803 suara, 1,44%, memperoleh 8 kursi. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, memperoleh 465.359 suara, 1,23%, memperoleh 7 kursi. Partai Rakyat Nasional, PRN, memperoleh 220.652 suara, 0,58%, memperoleh 3 kursi. Partai Buruh, memperoleh 332.047 suara, 0,88%, memperoleh 5 kursi. Gerakan Pembela Pancasila, GPPS, memperoleh 152.892 suara, 0,4%, memperoleh 2 kursi. Partai Rakyat Indonesia, PRI, memperoleh 134.011 suara, 0,35%, memperoleh 2 kursi. Persatuan Pegawai Polisi RI, P3RI, memperoleh 179.346 suara, 0,47%, memperoleh 3 kursi. Murba, memperoleh 248.633 suara, 0,66%, memperoleh 4 kursi. Baperki, memperoleh 160.456 suara, 0,42%, memperoleh 2 kursi. Persatuan Indonesia Raya, PIR, Wongsonegoro, memperoleh 162.420 suara, 0,43%, memperoleh 2 kursi. Gerinda, memperoleh 157.976 suara, 0,42%, memperoleh 2 kursi. Persatuan Rakyat Marhen Indonesia, PERMAI, memperoleh 164.386 suara, 0,43%, memperoleh 2 kursi. Persatuan Daya, PD, memperoleh 169.222 suara, 0,45%, memperoleh 3 kursi. Hazairin, memperoleh 101.509 suara, 0,27%, memperoleh 2 kursi. Partai Politik Tarikat Islam, PPTI, memperoleh 74.913 suara, 0,2%, memperoleh 1 kursi. AKUI, memperoleh 84.862 suara, 0,22%, memperoleh 1 kursi. Persatuan Rakyat Desa, PRD, memperoleh 39.278 suara, 0,1%, memperoleh 1 kursi. Partai Republik Indonesia Merdeka, PRIM, memperoleh 143.907 suara, 0,38%, memperoleh 2 kursi. Angkatan Komunis Muda, AKOMA, memperoleh 55.844 suara, 0,15%, memperoleh 1 kursi. R. Sujono Prawiri Sudarso, memperoleh 38.356 suara, 0,1%, memperoleh 1 kursi. Gerakan Pilihan Sunda, memperoleh 35.035 suara, 0,09%, memperoleh 1 kursi. Partai Tani Indonesia, memperoleh 30.060 suara,
0,08%, memperoleh 1 kursi. Raja Keprabonan memperoleh 33.660 suara, 0,09%, memperoleh 1 kursi. Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI) memperoleh 39.874 suara, 0,11%, memperoleh 1 kursi. PIRNTB memperoleh 33.823 suara, 0,09%, memperoleh 1 kursi. LM Idrus Effendi memperoleh 31.988 suara, 0,08%, memperoleh 1 kursi. Lain-lain memperoleh 426.856 suara, 1,13%. Jumlah suara sah 37.837.105 suara. Total 514 kursi. Demikian, sampai jumpa.